Ivy memiliki orang tua dan saudara yang baik padanya. Namun, karena kehidupan di desanya sangat bergantung terhadap skill, maka saat Ivy mendapatkan skill tanpa bintang, sikap semua orang langsung berubah dan mereka tiba-tiba memusuhinya. Meski demikian, Ivy memiliki keunikan yang berbeda dari orang lain, yaitu ingatan kehidupan sebelum dia bereinkarnasi ke dunia ini. Meskipun diperlakukan buruk oleh keluarganya, ada juga penduduk desa yang masih peduli terhadap Ivy. Peramal di desa seringkali menemani Ivy dan memberikan bantuan supaya bisa tetap hidup. Sayangnya, peramal itu belum lama ini meninggal dunia. Kepergiannya membuat Ivy sangat terguncang dan merasa sudah kehilangan semuanya. Terlebih, warga desa juga hampir membunuhnya karena Ivy dianggap membawa petaka. Sehari kemudian, slime luruh yang ditemukan oleh Ivy ternyata masih hidup. Ivy pun memakai skill penjinakan terhadap slime itu dan memberinya nama Sora. Saat berkelana, dia memenuhi kebutuhan makan hariannya dengan berburu tikus liar. Karena tangkapan hari ini lumayan banyak, setelah memotongnya, sebagian daging dibungkus dengan daun pisang. Ivy berencana pergi ke suatu tempat di dekat ibu kota kerajaan. Dia menuruti arahan dari seorang peramal yang sudah banyak membantunya. Tak lama setelah itu, ada sekelompok monster yang mendekat. Ivy pun segera menjauhinya dan bersembunyi di atas pohon. Karena tidak pernah tahu kapan akan bertemu dengan monster lagi, Ivy berpikir harus lebih waspada dan selalu memperhatikan situasi sekitarnya. Kemudian, saat berada di dekat kota, Ivy melihat ada gambar wajahnya yang dijadikan poster buronan. Dalam poster itu, seseorang menawarkan hadiah uang bagi siapa saja yang menangkapnya. Hal ini membuat dia terlihat seperti penjahat. Karena tidak menyukainya, Ivy langsung mencabut semua poster yang ada di sekitarnya. Ketika memasuki kota, Ivy bertemu dengan banyak warga yang menggunakan skill mereka saat menyelesaikan tugasnya. Karena tidak memiliki skill yang bagus, hal ini membuatnya tidak percaya diri untuk berinteraksi dengan mereka. Namun, apabila sudah bertatap muka, ternyata penduduk di kota itu sangat baik. Saat akan menjual daging, pemilik toko tetap melayaninya dengan baik meski baru pertama kali bertemu dengannya. Setelah mendapatkan uang dari menjual daging, Ivy berencana menggunakan uang itu untuk membeli roti. Namun, karena desa ini masih asing baginya, dia sempat ragu-ragu saat akan membelinya. Untung saja, pemilik toko roti menyadari kehadirannya. Ivy dilayani dengan baik sehingga transaksinya berjalan lancar. Keesokan harinya, Ivy kembali berburu tikus liar di area hutan. Kebetulan, dia juga melewati tempat pembuangan. Dia tak ingin melewatkan kesempatan itu karena masih ada barang bekas yang masih bisa dimanfaatkan. Saat menyeleksi potion, Sora tiba-tiba makan potion tersebut. Namun, selain potion penyembuh, sepertinya Sora tidak tertarik untuk memakannya. Setelah itu, Ivy menjual daging hasil buruannya untuk membeli roti. Kemudian, dia lanjut mandi di sungai dan makan roti itu sambil bersantai. Andai dapat melakukan kegiatan seperti ini setiap hari, membuat Ivy berpikir inilah yang disebut kebahagiaan. Menurut Ivy, mungkin akan menyenangkan jika bisa tinggal di sini selamanya. Namun, saat kembali ke kota, dia bertemu dengan seseorang yang sedang mencarinya. Selain itu, poster buronannya juga ditempel di berbagai tempat sehingga membuatnya merasa tidak aman. Mengingat resikonya yang tinggi, Ivy memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Kemudian, tak lama setelah keluar kota, Ivy diserang oleh monster berbentuk tumbuhan. Serangan itu mengakibatkan tangan kirinya mengalami luka yang cukup parah. Felicia merupakan anak ketiga dari keluarga yang sangat harmonis. Sebagai anak termuda, dia sering dimanjakan oleh orang tuanya. Selain itu, karena Felicia lebih rajin daripada saudaranya, dia sering dipuji oleh ibunya dan mendapat perlakuan istimewa. Saat itu, kondisi keluarga mereka sangat stabil. Berkat skill pemberian dewa, mereka bisa berbagi tugas agar pekerjaan selesai lebih cepat. Namun, karena warga sudah terlalu bergantung kepada skill, maka skill dan jumlah bintang seseorang menjadi penentu nasib dan pekerjaan mereka. Saat Felicia ditanya ingin memiliki skill apa, dia langsung menjawab ingin memiliki skill penjinak. Dengan skill penjinak, dia ingin berteman dengan naga atau monster lainnya. Karena skill adalah kemampuan untuk bekerja, ayahnya mengatakan bahwa berteman saja tidak cukup. Meski demikian, Felicia tetap disemangati dengan diberi mainan kayu. Berhubung umurnya hampir mencapai 5 tahun, peramal memberitahu mereka bahwa sudah saatnya bagi Felicia untuk menerima skill.
skill. Oleh karena itu, peramal datang mengunjungi rumahnya untuk memberi doa keberuntungan. Setelah mendoakan, peramal itu bilang Felicia akan diberkahi skill yang luar biasa. Namun, saat upacara pemberian skill, dia malah mendapat skill penjinak tanpa satupun bintang. Ayahnya sangat kecewa dengan hasil tersebut. Karena yang lainnya memiliki bintang, dia mempertanyakan apakah Felicia benar-benar anaknya. Sejak saat itu, Felicia mendapat perlakuan kejam. Dia diusir dari rumahnya dan diasingkan oleh penduduk desa. Felicia terpaksa harus bersembunyi di sekitar hutan. Supaya tidak kedinginan, dia mencoba menyalakan api dengan memakai sihirnya. Namun, karena energinya sangat terbatas, maka dia tidak sanggup untuk mempertahankan kesadaran. Tak berselang lama, peramal sebelumnya datang menemaninya. Berbeda dengan warga lain, peramal itu tetap peduli padanya, meskipun tidak memiliki bintang. Dulu, dia sudah meramalkan bahwa situasi seperti ini akan terjadi. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa pemberian skill adalah penyebab. Karena hal tersebut, peramal memutuskan untuk membantu menyediakan kebutuhan hidupnya. Selain itu, Felicia juga diajarkan pengetahuan umum dan cara bertahan hidup. Karena suatu saat warga desa akan mencarinya, Felicia disuruh bersiap untuk mengembara ke sebuah tempat di dekat ibu kota. Namun, jika sudah menemukan tempat yang bagus, dia diperbolehkan tinggal di sana. Tapi, dia harus menemukan seseorang yang dapat dipercaya dan bisa menjaga rahasianya. 3 tahun kemudian, Felicia mulai terbiasa hidup sendirian. Mencari sesuatu di tempat sampah sudah menjadi bagian dari kesehariannya. Selain itu, dia juga sudah mahir berburu hewan dengan memakai jebakan. Namun, saat mengunjungi desa, dia mendapat kabar bahwa peramal sudah meninggal. Selain itu, kepala desa juga mengatakan bahwa penyebab kematiannya adalah kutukan karena peramal itu sudah membantu Felicia. Karena alasan tersebut, dia menghasut semua warga untuk membunuhnya sebelum membawa bencana ke desa mereka. Tak berselang lama, luka di tangannya Ivy sudah sembuh lagi. Tampaknya ketika Ivy hilang kesadaran, Sora yang menyembuhkannya. Keesokan harinya, Ivy berencana melanjutkan perjalanan. Karena sudah kehabisan makanan, maka sebelum berangkat, dia memakan buah-buahan yang dikumpulkan. Sementara itu, Sora hanya diberi potion sisa dari perjalanan kemarin. Namun, potion yang diberikan itu belum cukup membuatnya kenyang. Oleh karena itu, Ivy harus mencari potion tak terpakai lagi di tempat pembuangan sampah. Selama ini, Sora hanya menyukai potion penyembuh saja. Tapi, saat Ivy mencampurkannya dengan potion yang lain, ternyata Sora juga mau memakannya. Beberapa saat setelah itu, Ivy kembali melanjutkan perjalanannya. Karena di sepanjang jalan terdapat banyak buah beri, maka perjalanan kali ini cukup menyenangkan. Ivy sangat menikmatinya hingga tidak sadar hari sudah semakin gelap. Sementara itu, Sora masih saja merasa lapar. Supaya persediaan potionnya tidak habis, Ivy pun menceritakan dongeng untuk membuat Sora tertidur secepat mungkin. Namun, dongeng itu malah membuat Ivy mengantuk sehingga Sora memakan semua potionnya sampai tak tersisa. Selang beberapa saat, Ivy memasang perangkap untuk menangkap tikus liar. Namun, karena ini bukan wilayah tikus liar, dia mendapat monster ular yang cukup berbahaya. Meski demikian,
memiliki tenda seperti petualang lain. Untungnya, kapten penjaga bernama Oguto bersedia membantunya. Saat bertemu Ivy di pinggir jalan, Oguto mau mengantarkannya ke toko perlengkapan yang bagus. Dia ingin mencarikan Ivy tenda yang murah dan juga bagus. Tetapi, karena uang yang dimiliki Ivy lumayan banyak, pemilik toko menyarankannya untuk membeli tenda bekas berkualitas. Selain ringan dan kokoh, tenda itu juga masih seperti baru karena pemiliknya gagal jadi petualang. Setelah menemaninya membeli tenda, kapten penjaga Oguto kembali berpatroli, sedangkan Ivy akan kembali ke perkemahan untuk memasang tenda yang baru dibelinya. Dengan memiliki tenda, Ivy tidak perlu takut lagi meski kena angin atau hujan. Namun, tak lama setelah tendanya dipasang, tiba-tiba ada petualang yang ingin merebut tendanya. Mereka mengklaim itu adalah tenda milik temannya dan menuduh Ivy telah mencurinya. Untungnya, penjaga camp sudah mengetahui bahwa tenda itu baru dibeli oleh Ivy, sehingga dia dinyatakan tidak bersalah, sedangkan para petualang itu akan ditangkap. Di hari berikutnya, Ivy bangun lebih pagi. Berhubung cuaca hari itu sangat cerah, dia akan langsung berburu di hutan. Namun, sejak keluar dari perkemahan, dia merasa ada yang aneh. Para penjaga keamanan tiba-tiba menyapanya dan bersikap ramah padanya. Selain itu, mereka juga sudah mengenali namanya, padahal dia belum pernah berkenalan dengan mereka. Kemudian, saat memasang jebakan di area hutan, jebakan yang dia pasang malah dihancurkan oleh babi liar. Jika begini terus, Ivy merasa khawatir tidak akan mendapatkan tangkapan apapun. Tak berselang lama, sial tiba-tiba membantunya dengan membawa hewan buruan yang masih utuh. Hal ini membuat Ivy sangat senang. Dengan penuh semangat, dia segera menyembelih dan memotong dagingnya sehingga kesegarannya tetap terjaga. Dengan demikian, dia bisa menjualnya ke toko daging dan mendapatkan harga jual yang lebih tinggi. Setelah menjual daging, Ivy bertemu penjaga keamanan lagi. Sikap mereka kepada Ivy tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Mereka terlalu perhatian hingga membuatnya ketakutan. Kemudian, saat Ivy menceritakan hal ini, dia diberitahu itu adalah ulah Kapten Oguto. Sebelumnya, Oguto mengatakan pada semua penjaga untuk bersikap baik apabila bertemu dengan Ivy. Kemudian, saat Ivy membeli buah yang berasal dari tempat tinggalnya, pedagang buah mengatakan kebenaran tentang desanya. Selama ini, masa panen desa Latomi bergantung pada hasil ramalan. Oleh karena itu, saat mereka kehilangan peramal, semua kebun di desanya gagal panen. Hal ini sangat berdampak pada keuangan mereka. Namun, kepala desa malah menyalahkan anak kecil, padahal kesalahannya sendiri karena tidak memberi obat saat peramal itu sakit. Pada hari berikutnya, Ivy kembali berburu di hutan. Supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi, sekarang dia mencoba memasang jebakan di tempat yang jauh dari babi hutan. Namun, saat beralih ke tempat yang lain, Ivy malah berhadapan dengan petualang yang sebelumnya gagal mencuri tendanya. Karena sebagian anggotanya sudah ditangkap, petualang itu tidak akan melepaskannya. Kali ini, mereka mengincar selai belangka yang dimilikinya. Saat kondisi Ivy sedang terancam, sial datang menolongnya. Walau selama ini terlihat jinak, ternyata sial menjadi sangat buas jika ada orang lain yang mengusiknya. Dengan cepat, sial mampu melumpuhkan mereka hanya dengan aumannya saja. Dengan begini, para petualang jahat itu semuanya sudah ditangkap. Mereka akan dihukum jangka panjang dan menjalani sisa hukuman sebagai budak. Karena sudah terlibat dalam penangkapannya, Ivy langsung diberi imbalan. Setelah itu, dia menghabiskan waktu luangnya bersama Kapten Oguto, lalu melanjutkan perjalanan menuju tempat berikutnya. Selama perjalanan, Ivy belum mengalami masalah yang berarti. Dengan ditemani oleh Sia dan Sora, dia tidak merasa bosan atau kesepian. Karena Sia sering memberikan hasil buruan, persediaan makanan Ivy selalu terpenuhi. Pada hari berikutnya, Ivy bangun pagi-pagi untuk memeriksa perangkap tikus liar. Sayangnya, dari sekian banyak perangkap, tidak ada satupun tikus yang tertangkap. Namun, karena masih memiliki sisa daging dari malam sebelumnya, dia bisa menggunakan itu untuk pengganti sarapan. Tidak lama setelah itu, Ivy tiba-tiba merasakan aura yang aneh. Pada saat yang sama, dia melihat ada asap hitam yang bergerak menuju arahnya. Saat diperhatikan, di tengah asap itu seperti ada seseorang. Tetapi ketika sial mendekatinya, orang itu tiba-tiba menghilang dari pandangannya. Setelah itu, Ivy melanjutkan perjalanan dengan menunggangi sial. Lalu, saat melewati area jurang, tiba-tiba ada monster yang menghalangi jalan. Dengan gigitannya, sial memukul mundur monster tersebut.
Tapi sangat disayangkan, sial malah ikut terjatuh ke dasar jurang. Karena masih ada monster yang lain, Ivy tidak punya pilihan lain selain kabur meninggalkannya. Namun, saat berlari menjauhi monster, dia tidak sengaja menginjak perangkap yang dipasang oleh tim penakluk. Selain itu, karena tidak menyadari ada anak kecil di sekitar sana, tim penakluk hampir melukai Ivy dengan serangan sihir apinya. Selain memburu monster, sudah menjadi kewajiban bagi tim penakluk untuk membantu pelancong yang mereka temukan. Oleh karena itu, setelah semua monster dikalahkan, mereka langsung membawa Ivy menuju tempat yang aman. Selain itu, karena memiliki tujuan yang sama, mereka tidak keberatan untuk mengantarkannya ke kota. Namun, karena di sekitarnya masih banyak monster, untuk sementara waktu, dia harus beristirahat di perkemahan. Kemudian, saat Rataura ditugaskan menemani Ivy, dia tampak agak murung. Alasannya ternyata sekarang gilirannya memasak dan dia tidak mahir melakukannya. Karena sering dimarahi dan rasa masakannya dibilang aneh, Rataura mengalami trauma dan takut memasak lagi. Setelah mengetahui hal itu, Ivy memutuskan untuk membantunya memasak. Berkat pengalaman memasaknya yang banyak, Ivy berhasil membuat hidangan yang rasanya sangat enak. Daging kelinci hutan yang biasanya berbau amis diubah menjadi makanan yang beraroma khas. Seluruh anggota tim penakluk sangat menyukainya. Namun, saat menyadari bahwa Ivy yang memasaknya, Rataura dimarahi karena dianggap sudah menyuruh Ivy memasak semuanya. Supaya Rataura tidak disalahkan, Ivy pun menjelaskan bahwa mereka berdua yang mengerjakannya. Agar suasananya semakin meriah, Ivy juga mendapatkan ide untuk menyalakan kembang api. Dengan memanfaatkan logam bekas dari ingatan dari dunia asalnya, dia segera membuatnya dan meminta Rataura untuk menyalakannya. Saat memilah sampah di perkemahan, Ivy melihat seorang penjinak yang menggunakan slime seperti dirinya. Penjinak itu bernama Mira. Dia merupakan bagian dari tim penakluk yang berasal dari kelompok petualang angin hijau. Ketika Ivy bertanya apakah dia pernah melihat slime luruh, Mira mengatakan bahwa itu adalah slime yang sangat langka. Jika berhasil menangkapnya, slime itu dapat dijual dengan harga mahal. Perkataan Mira membuat Ivy merinding. Dia merasakan aura yang sama seperti saat ada yang mengejarnya. Kemudian di malam harinya, Ivy menghidangkan daging panggang dan sup ayam hutan. Sama seperti sebelumnya, para petualang tampak puas dengan masakannya. Tak berselang lama, Mira bersama anggota kelompoknya datang mengunjungi mereka. Saat itu, Mira ingin memperkenalkan kedua rekannya yang juga merupakan saudara kandungnya. Ketika diperhatikan, Ivy tidak menemukan hal yang mencurigakan. Namun, saat memasuki tenda, dia kembali merasakan aura tidak nyaman yang sama seperti sebelumnya. Kemudian aura itu tiba-tiba saja menghilang saat Rataura datang ke tendanya. Tetapi saat Ivy menyebut nama Mira, Sora tiba-tiba menunjukkan tingkah aneh seperti saat bertemu dengan penjahat. Sedangkan jika menyebut nama yang lain, dia tidak bereaksi apapun. Sehari kemudian, mereka tiba di kota Otorua. Karena baru pertama kali berkunjung ke sana, Ivy diminta oleh penjaga untuk mengisi formulir tempat tinggalnya. Karena desa Latomi sedang bermasalah, Ivy tidak bisa menuliskan tempat tinggalnya. Tetapi, berhubung Kapten Oguto sudah menjadi penjaminnya, dia hanya perlu menunjukkan buktinya tanpa menuliskan tempat tinggalnya. Saat hari menjelang malam, Ivy diberitahu oleh Saizeruk bahwa ada masalah rumit di wilayah ini. Saat ini, banyak anak-anak yang diculik dan dijual sebagai budak oleh organisasi kriminal. Setelah mendengar informasi itu, Ivy mengatakan ada sesuatu yang membuatnya tak nyaman. Dia merasakan aura menakutkan setiap kali sedang sendirian. Dari perkataan tersebut, mereka berasumsi mungkin hal itu disebabkan organisasi kriminal. Kemudian, saat memikirkan pelakunya, dengan berat hati Ivy mengatakan bahwa dia mencurigai Mira. Ivy sudah memiliki buktinya, tapi dia belum siap mengatakannya karena bukti itu sangat berharga baginya. Meskipun Ivy belum menunjukkan bukti, tapi mereka langsung percaya dan melakukan penyelidikan. Hasilnya dapat dipastikan bahwa Mira dan kelompoknya sedang melakukan kegiatan yang mencurigakan. Karena mereka sudah mempercayainya, Ivy pun memutuskan untuk mengungkapkan rahasianya. Dia mengatakan dirinya adalah seorang penjinak dan slime-nya punya kemampuan mengenali orang jahat.
Setelah memperkenalkan Sora pada petualang, mereka sangat terkesan dengan kemampuan slime-nya dalam menilai kejahatan. Untuk menguji kemampuannya, mereka berkata bohong di depan Sora dan melihat reaksinya. Ketika diuji, hasilnya sangat akurat. Sora bisa mengetahui siapa yang berbohong dan siapa yang berkata jujur. Dengan demikian, mereka memastikan bahwa kemampuan Sora memang nyata. Kemudian, sambil memakai alat sihir yang dapat meredam suara, Ivy dan para petualang berdiskusi mengenai langkah selanjutnya. Para petualang sulit percaya bahwa ketiga orang dari angin hijau adalah pengkhianat. Karena Mira adalah teman baik mereka, mengetahui bahwa dia orang jahat sangat menyakitkan. Namun, justru karena kedekatan mereka, Rickbird ingin menangkapnya dengan tangannya sendiri. Kemudian, Ivy bertanya kepada mereka kapan organisasi itu mulai bergerak. Ketika diberitahu bahwa itu sudah lebih dari 10 tahun, Ivy berasumsi masih ada pengkhianat lain. Pengkhianat itu sudah membocorkan informasi, sehingga siapapun kesulitan untuk menangkapnya. Selain itu, karena anggota angin hijau pernah bekerja sama dengan seorang bangsawan, maka bangsawan itu kemungkinan besar ikut terlibat. Jika ada pengkhianat di kalangan bangsawan, maka akan mempersulit pergerakan mereka. Mereka harus mempertimbangkan siapa saja yang harus diberitahu tentang masalah ini. Yang pertama kali terpikirkan oleh Seizeruk adalah memberitahu ketua serikat. Orangnya dapat dipercaya atau tidak, mereka akan mencari tahunya dengan kemampuan penilaian Sora. Karena keberadaan Sora masih dirahasiakan, mereka menggunakan batu sihir untuk mengelabui ketua serikat. Setelah memastikan bahwa ketua serikat tidak bersalah, mereka diperintah untuk memeriksa semua anggota tim patroli. Atas wewenang ketua serikat, mereka juga mengumpulkan para petualang untuk diperiksa. Hasilnya sangat mengejutkan. Dari 157 orang yang diperiksa, mereka menemukan 38 orang berkhianat. Ketika ada bangsawan yang memeriksa keadaan, Sora tiba-tiba bereaksi terhadap salah satu bangsawan. Hal ini menunjukkan bahwa dia adalah orang jahat. Jika Konvaltoria memang bagian dari organisasi kriminal, maka kemungkinan besar dialah yang memegang kendali. Selanjutnya, Ivy dan yang lainnya menggeledah sebuah ruangan yang dijaga oleh tim patroli. Saat membuka ruang rahasia di balik rak buku, mereka menemukan bukti berupa harta dan berbagai catatan keuangan. Dengan bukti tersebut, mereka memastikan bahwa organisasi ini jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Di saat yang lain mengadakan rapat rahasia, Rataura diminta oleh rekannya untuk menemani Ivy ke suatu tempat. Tak lama kemudian, Mira bersama saudaranya tiba-tiba mengajak Ivy bermain. Untuk menghindari tempat yang salah, Rataura segera bertindak dan menyarankan mereka pergi ke tempat makan favoritnya. Sambil menikmati hidangan penutup, Rataura bertanya mengapa mereka tiba-tiba mengajak Ivy keluar. Rataura menegaskan bahwa dia tidak akan memaafkan mereka jika mereka merundung Ivy. Karena hanya punya kemampuan pertahanan 2 bintang, Toruto dan Maruma tidak berani mencari masalah dengannya. Tetapi mereka siap bertanding untuk melihat siapa yang lebih kuat. Mira segera menghentikan mereka, tetapi karena dia hanya bisa menjinakkan slime, mereka tidak mendengar dan malah merendahkannya. Karena setuju dengan pendapat Mira, Ivy langsung membelanya dan menjelaskan kelebihan Mira sebagai penjinak. Setelah bermain bersama, Ivy berpendapat Sora terus menunjukkan bahwa mereka adalah orang jahat. Rataura sudah mengambil keputusan tepat untuk tidak pergi ke tempat pilihan mereka. Tidak lama kemudian, Ivy dan Rataura melaporkan hal ini kepada anggota lainnya. Selain itu, Ivy juga berpendapat kemungkinan angin hijau sedang dijadikan umpan, sehingga meskipun ketahuan bersalah, mereka tidak akan berdampak bagi organisasi. Untuk menghadapi situasi ini, Ivy menyarankan agar dirinya juga menjadi umpan. Saat masuk ke wilayah musuh, dia akan menyampaikan informasi palsu kepada organisasi untuk menjebaknya. Meski beresiko, ini merupakan kesempatan terbaik untuk beraksi. Oleh karena itu, mereka segera menyusun strategi tempur dan bersiap melawan organisasi. Tak lama kemudian, ketua serikat memanggil semua petualang. Ketua menyampaikan bahwa serikat akan melindungi keselamatan Ivy dengan alasan untuk membuktikan kepada warga bahwa tempat ini sudah aman. Dengan mengadakan pertemuan seperti ini, Ivy bisa bertemu dengan hampir semua petualang dan menilai siapa saja yang berkhianat. Kemudian, ketika Mira dan rekannya mendekati Ivy, Rataura memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajak mereka bermain bersama lagi. Namun, kali ini dia membiarkan Mira dan rekannya untuk memilih tempatnya. Sementara itu, tim patroli dan petualang lain sedang bersiap untuk menyerang. Mereka menyiapkan anggota pasukan khusus
serius dan menggiring anggota organisasi ke suatu tempat. Selain itu, mereka juga mulai menjalankan rencana tempur yang dibuat oleh Boldora dan juga Caesaruk. Ivy baru saja tiba di kedai yang direkomendasikan oleh Mira. Sejak tiba di sana, Mira langsung mengajaknya bertanding untuk melihat siapa yang makan paling banyak. Saat berada di kedai, Mira menyarankan untuk memesan ronde manis. Rataura menyukai makanan manis, tetapi kali ini dia tampak ragu untuk memesannya. Ketika melihat reaksi Sora, Ivy langsung menyadari bahwa pemilik kedai itu juga orang jahat. Kemudian, saat makanan sedang disiapkan, Rataura memulai pembicaraan yang serius. Dia mengatakan bahwa ada misi rahasia dan ingin meminta bantuan mereka. Saat ini, pasukan keamanan dan para petualang sedang pergi ke hutan, sehingga jumlah penjaga di kota jadi berkurang drastis. Oleh karena itu, Rataura butuh bantuan mereka untuk melakukan patroli. Sambil menuangkan racun ke dalam makanan, secara diam-diam pemilik kedai memperhatikan pembicaraan mereka. Setelah makanan selesai dibuat, pemilik kedai itu tiba-tiba pergi keluar tanpa memberi keterangan apapun. Tahap pertama sudah berhasil dilakukan. Selanjutnya, Rataura langsung bertanya mengapa mereka membantu organisasi kriminal. Mira berpura-pura tidak mengetahui apapun, tetapi ketika Rataura menyuguhkan makanan yang diberikan padanya, Mira langsung mengaku dan mengajak kedua saudaranya untuk berhenti. Namun karena masih membutuhkan uang, kedua saudaranya tidak mau menurut dan memilih bertarung melawan Rataura. Sebagai pengguna skill api 2 bintang, maka kemampuan Rataura lebih unggul dari lawannya. Tetapi dia tetap kesulitan karena kalah jumlah. Untungnya Mira berpihak kepadanya. Dengan menggunakan slime, dia menghancurkan senjata saudaranya sehingga Rataura bisa melumpuhkannya. Setelah mendengar kabar pasukan keamanan sedang menuju hutan, pihak organisasi mulai menyerang markas serikat. Selama pertarungan berlangsung, yang lainnya segera menyusup ke markas untuk mengambil dokumen yang disembunyikan. Ketika Konvaltoria masuk ke ruang rahasia, jebakan gas beracun langsung aktif dan melumpuhkan orang di dalamnya. Sementara itu, pasukan khusus yang berada di hutan sedang mempersiapkan rencana penangkapan. Mereka menunggu pergerakan musuh yang berbaur dengan pasukannya. Ketika orang-orang di belakang akan menyerang, mereka segera menangkapnya dengan perangkap monster. Pada saat yang sama, regu petualang juga sedang mengamankan semua orang yang dicurigai sebagai musuh. Dengan demikian, para pengkhianat di antara petualang dan pasukan keamanan berhasil ditangkap semua. Mereka tak bisa lagi melakukan apapun selain menunggu hukuman setimpal. Tak lama kemudian, warga mulai berdatangan. Dengan penuh amarah, warga menuntut agar para pengkhianat dibakar hidup-hidup. Sebelum terjadi kerusuhan, Kapten Penjaga Keamanan segera bertindak. Dia berusaha menenangkan semua warga supaya tidak main hakim sendiri terhadap orang yang telah ditangkap. Sebagai gantinya, dia memastikan bahwa pengkhianat akan mendapat hukuman berat sebagai budak. Dengan demikian, permasalahan di wilayah Otorua dapat terselesaikan. Semua ini berkat kontribusi besar yang diberikan oleh Ivy. Organisasi yang telah lama mengancam warga di Otorua akhirnya diberantas. Menurut laporan dari serikat, selain menangkap para pengkhianat, mereka juga menggeledah markas lama dari organisasi tersebut. Hasilnya bukan hanya bangsawan, kerabat kekaisaran juga ikut terlibat dalam aktivitas organisasi tersebut. Sebagai imbalan atas bantuannya dalam kasus ini, Ivy mendapatkan bayaran dengan jumlah uang yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, dia tidak perlu khawatir tentang masalah keuangan meskipun digunakan selama lebih dari 100 tahun. Setelah menerima hadiah, Ivy kembali menjalankan aktivitasnya. Dia berburu tikus liar di hutan dan menjual dagingnya di sekitar kota. Pada malam harinya, Ivy menghadiri acara untuk merayakan keberhasilan mereka. Dalam kesempatan itu, Caesaruk memberi informasi terbaru mengenai perkembangan penyelidikan mereka. Setelah ditemukan bukti lain di tempat persembunyian, Konvaltoria mengakui kesalahannya dan bersedia membocorkan kejahatan bangsawan lain. Sementara itu, Mira dari Angin Hijau hanya mendapatkan hukuman ringan. Dia terbukti hanya dijadikan sebagai umpan dan termasuk level terendah dalam organisasi serta tidak melakukan banyak kejahatan.
Karena kondisi kota sudah aman, Ivy disarankan untuk tinggal di sana. Sebagai penyelamat kota, mereka bersedia menyiapkan tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan hariannya. Sebelum menerima tawaran tersebut, Ivy ingin mengatakan hal penting kepada mereka. Dia menceritakan bahwa dirinya adalah penjinak tanpa bintang yang melarikan diri dari desanya. Orang-orang di desanya mengatakan bahwa seseorang tanpa bintang bisa mendatangkan bencana. Karena hampir terbunuh, Ivy keluar dari desa itu dan melarikan diri sampai ke tempat ini. Setelah menceritakan pengalaman itu, semuanya langsung menyemangatinya. Mereka memahami Ivy sudah mengalami banyak penderitaan. Mulai saat ini, Ivy disarankan untuk tidak memperdulikan soal bintang. Mereka juga berjanji akan menjaga rahasianya jika tidak ingin diketahui oleh orang lain. Awalnya, Ivy mengira jika orang lain tahu rahasianya, mereka akan memusuhinya. Namun, karena mereka masih peduli padanya, dia merasa akan baik-baik saja meskipun tanpa bintang. Pada akhirnya, Ivy memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya. Jika sebelumnya dia berkelana untuk melarikan diri, sekarang dia ingin mencari hal baru yang dapat dilakukan olehnya. Setelah itu, Ivy berpamitan dengan mereka dan memulai petualangan barunya.